Shalom saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar saudara? Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah bagi setiap kita. Pada malam hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya mau ambil tema pada malam hari ini, hilangkanlah segala kekhawatiran. Cemas dan khawatir bisa saja datang dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya. Di masa pandemi COVID-19 mungkin ada di antara kita pada malam hari ini yang ada dalam keadaan tersebut. Tapi pada malam hari ini saya mau katakan ada 3 hal yang tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Yang pertama, pengharapan. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga, semangat kita sendiri. Ketika kita hidup di dalam kekhawatiran kita membawanya terus-menerus dalam kehidupan kita. Sama saja kita dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan memelihara kita dahsyat dan luar biasa. Sebab itu saudaraku, marilah kita jangan khawatir di hadapan Tuhan. Jangan bimbang dan ragu, karena Tuhanlah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan 3 hal. Kenapa kita tidak boleh khawatir di hadapan Tuhan. Yang pertama saya ambil dari Matius 6 ayat 25. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Ayat ini sangat luar biasa karena dalam ayat ini Tuhan membandingkan antara hidup dan makanan, tubuh dan pakaian. Seringkali kita manusia lupa esensi kehidupan. Kita terlalu sering memikirkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, tanpa kita berpikir bahwa ada yang terutama daripada itu, yaitu tentang kehidupan kita sendiri, tentang rohani kita sendiri. Kita terlalu sering berpikir apa yang akan kita makan hari ini. Pernahkah kita bertanya di hadapan Tuhan? Atau pernahkah kita berpikir tentang kehidupan kita? Bagaimana kualitas hidup kita? Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Ini adalah sesuatu yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita sudah berpikir dan melakukannya dalam setiap pribadi kita? Dalam ayat ini juga Tuhan jelaskan bahwa kita harus mengerti dan menyadari bahwa hidup lahiriah bukanlah yang terutama. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang kekal itulah yang terutama. Dan makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan yang kekal itu adalah firman Tuhan. Saya mau bertanya kepada setiap kita, sudahkah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau kehidupan kita akhir-akhir ini suam-suam kuku di hadapan Tuhan, mari sama-sama bertobat dan merendahkan setiap pribadi kita, mengubahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, alasannya kenapa kita tidak boleh khawatir di hadapan Tuhan, yaitu karena kekhawatiran tidak akan menambahkan jalan hidup kita. Kalau kita khawatir, hidup kita akan seperti itu saja. Buat apa khawatir? Seandainya kalau khawatir itu menambahkan jalan hidup kita, silakan khawatir. Tetapi Tuhan katakan, khawatir itu tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi, untuk apa kita khawatir, saudaraku? Dan poin yang ketiga, alasan kenapa kita tidak boleh khawatir di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ini ada dalam tanggung jawab Tuhan. Tuhanlah yang memelihara setiap kita. Tuhanlah yang memikirkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita adalah ciptaannya dan Dia bertanggung jawab atas segala ciptaannya. Hidup saya dan saudara adalah tanggung jawab Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Janganlah kita khawatir di hadapan Tuhan. Untuk apa kita khawatir? Tanpa kita sadari bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat akhir-akhir ini betapa luar biasanya Tuhan pelihara kita dalam kesehatan. Luar biasanya Tuhan berkati kita. Dalam perekonomian juga Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Bukankah kita terlalu beruntung punya Allah yang luar biasa? Dalam poin yang ketiga ini saya mau ambil kesimpulan yang tertulis dalam
Injil Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang sebuah kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kita buka Roma 14 ayat 17. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, bukan soal makanan dan pakaian yang kita pikirkan akhir-akhir ini, tetapi tentang sebuah yang namanya kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Tadi sudah disebutkan dalam ayat Roma 14 ayat 17. Marilah kita sama-sama mencari kerajaan Allah. Mari kita setiap kita bangun pagi, kita cari kebenarannya. Di hari-hari kita, mari kita cari damai sejahtera, mari kita cari kebenaran, kita cari sukacita Tuhan, kita cari apa yang mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita cari segala sesuatunya itu, hidup kita akan berbeda dan berbahagia. Amin. Marilah saudara, kita jangan khawatir di hadapan Tuhan, karena kita punya Allah yang dahsyat luar biasa memelihara setiap kita. Kalau kita mencari Dia, kita mencari kebenarannya, mencari damai sejahteranya, mencari sukacitanya, maka Tuhan akan memberikan bagi setiap kita. Amin. Burung di udara yang tidak mencari Tuhan pelihara, apalagi bagi setiap kita biji mata Tuhan. Tuhan akan pelihara kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita, dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.